Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik binomial, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu. Kak Bi mengucapkan selamat untuk adik-adik sekalian yang telah duduk di bangku SMP dan sederajat. Kak Bi doakan, semoga semangat belajar kalian lebih meningkat lagi dari waktu SD kemarin. Pada video ini, Kak Bi akan membahas bab 1 bilangan bulat, dalam hal ini mengenai bilangan dengan tanda positif dan negatif, sesuai buku Matematika kelas 7 SMP Sederajat, Kurikulum Merdeka terbitan Kemendikbudristek tahun 2021. Sebelum kita belajar, kami harap adik-adik sekalian memperhatikan hal-hal yang dapat menunjang keberhasilan belajar versi Kak Bi. Yang pertama, berdoa sebelum belajar. Berdoa sebelum belajar akan membuat Allah ridho sehingga memberikan berkah yang melimpah pada ilmu yang kita pelajari. 2. Wajib menulis. Dengan menulis dapat membuat ilmu lebih terorganisir dan dengan menulis dapat memperkuat daya ingat serta kita dapat mengecek ulang apakah pembahasan yang telah dipelajari memang benar atau kurang tepat. Sehingga kami harap adik-adik sekalian dapat memberikan masukan bahkan kritik pada pembahasan Kak Bi. Karena mengingat Kak Bi hanya manusia biasa yang banyak kurangnya. Yang ketiga, simak pembahasan sampai selesai agar tidak terjadi misunderstanding atau miskonsepsi. Yang keempat, mengerjakan tugas atau PR di akhir video jika ada sebagai latihan untuk adik-adik sekalian. Dan yang terakhir adalah share video ini. Kami harap adik-adik sekalian mensubscribe channel kami serta meninggalkan komentar, like, dan men-share video ini agar channel ini dapat berkembang. Binomial. Learning by watching. Terima kasih telah mensubscribe channel Binomial. So, siapkan alat tempur kalian dan mari kita belajar. Baiklah, sekarang silahkan adik-adik perhatikan peta konsep dari sistem bilangan real ini. Jadi, di jenjang SMP sederajat, kita akan belajar seputar bilangan real. Dan pada bab 1 ini, kita akan bergelut dengan bilangan bulat, meskipun bilangan yang lain juga akan ikut dibahas. Jadi bisa diperhatikan, pada puncak sistem bilangan ini adalah bilangan real. Dan di dalam lingkup bilangan real ini terdapat bilangan irasional dan bilangan rasional. Dan di bilangan rasional terbagi dua, yaitu bilangan pecahan dan bilangan bulat. Jadi disinilah kita akan belajar, yaitu bilangan bulat. Bisa dilihat bilangan bulat itu terdiri atas bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Jadi di sini Kak Bi telah menyiapkan sebuah garis bilangan. Jadi dari garis bilangan ini bisa kita lihat angka nolnya yang ini. Kemudian bilangan bulat positifnya itu yang ini, ya. Dan bilangan bulat negatifnya itu adalah yang sebelah kiri dari 0, ya. Jadi Kak Bi tulis dulu. Jadi bilangan bulat positif itu terdiri atas plus 1, plus 2, plus 3 atau positif 3, positif 4, dan seterusnya. Kemudian 0 itu hanya terdiri oleh angka 0 dan bilangan bulat negatif itu adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Oke, jadi informasi selanjutnya adalah bilangan bulat positif itu bisa disebut bilangan asli, ya. Bilangan asli. Jadi jika adik-adik sekalian mendapatkan bilangan asli, kata-kata bilangan asli, maka bilangan asli itu adalah bilangan bulat positif. Yaitu isinya adalah plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, dan seterusnya. Kemudian ada pula yang disebut bilangan cacah. Bilangan cacah itu adalah gabungan dari 0 dan bilangan asli atau 0 dengan bilangan bulat positif. Jadi bilangan cacah itu dimulai dari 0, plus 1, plus 2, plus 3, dan seterusnya. Kemudian bisa diperhatikan kembali garis bilangannya.
antara 0 dan 1 itu terdapat banyak sekali bilangan. Jadi antara 0 dan 1 itu terdapat tak terhingga banyaknya bilangan rasional dan irasional. Ya, jadi antara 0 dan 1 terdapat tak terhingga banyaknya bilangan rasional dan irasional. Jadi antara 0 dan 1 itu bisa saja ada 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/99, 1/999, akar 1,5, akar 1/2 itu terdapat di antara 0 dan 1. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan bilangan-bilangan berikut. Jadi di sini ada -3, akar 2, 2/5, 0, -3/4, dan 7. Yang manakah yang kira-kira merupakan bilangan positif? Jadi di sini bilangan positifnya itu adalah akar 2, 2/5, dan 7. Oke? Kemudian bilangan negatifnya itu adalah kentara yang ada negatifnya, -3 dan -3/4, ya. Kemudian bilangan bulat, yang termasuk bilangan bulat di sini adalah -3, 0, dan 7, ya. Kemudian bilangan asli biasa disebut bilangan bulat positif. Jadi bilangan bulat positif di sini hanyalah 7, ya. Kemudian bilangan caca itu adalah gabungan dari bilangan asli dan 0. Jadi bilangan cacanya di sini adalah 0 dan 7. Bisa diperhatikan di sini bilangan positif, di sini bilangan negatif. Berbeda dengan yang sebelumnya. Di sini ada kata-kata bilangan bulat negatif. Jadi bilangan bulat negatif itu -1, -2, -3. Sedangkan bilangan negatif itu termasuk dengan -3/4. Jadi bilangan pecahan itu juga terdapat bilangan positif dan negatifnya. Bilangan irasional juga mempunyai bilangan positif dan bilangan negatif. Semoga bisa dipahami. Sebelum kita masuk ke materi inti, Kak Bi akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan kita mempelajari video atau materi ini. Jadi tujuannya itu mempelajari penggunaan bilangan dengan tanda positif. Jadi tanda tambah ini adalah positif dan tanda negatif, ya. Jadi tanda kurang ini adalah tanda negatif. Ya, di sini ada pertanyaan. Apakah kamu pernah menjumpai bilangan dengan tanda kurang? Lalu dijawab di sini suhu ditulis dengan tanda kurang atau tanda negatif. Apa ya artinya kurang atau negatif? Mari kita coba perhatikan pertanyaan yang disediakan di sini. Jika dibandingkan dengan 0 derajat, jadi di sini Celcius, ya. Jika dibandingkan dengan 0 derajat Celcius, suhu mana yang lebih tinggi dan yang mana yang lebih rendah? Jadi suhu di daerah Dieng itu adalah -2 derajat Celcius dan di Surabaya itu adalah 27 derajat Celcius. Jadi dibandingkan dengan 0, yang lebih tinggi adalah 27 derajat dan lebih rendah adalah -2. Jika suhunya 2 derajat Celcius di bawah 0, maka kita gunakan tanda kurang, sehingga ditulis -2 derajat Celcius. Jadi ini bisa dibaca minus atau negatif. Jika suhu 27 derajat Celcius di atas 0, maka kita gunakan tanda positif dan ditulis positif 27 derajat Celcius. Dibaca plus 27 derajat Celcius atau positif 27 derajat Celcius.
Jika bilangan memiliki tanda tambah atau positif dan kurang atau negatif, maka disebut secara berturut-turut bilangan positif dan negatif. Tanda plus minus atau minus plus secara berturut-turut ini memiliki banyak arti dan digunakan atau muncul di bidang lainnya termasuk kedokteran, teknik, kimia, elektronik, linguistik, dan filsafat. Bilangan positif atau tanda tambah di sini atau plus adalah bilangan yang nilainya lebih besar dari 0. Jadi bilangan positif. Kemudian bilangan 0 bukanlah bilangan positif maupun bilangan negatif. Jadi 0 bukan termasuk positif, bukan pula termasuk negatif. Kemudian di sini bilangan negatif atau biasa ditandai dengan tanda kurang adalah bilangan yang nilainya lebih kecil dari 0. Jadi bisa diperhatikan kartun yang ada di samping. Dengan menggunakan 0 sebagai titik pangkal atau acuan, maka kita dapat membentuk bilangan yang lebih kecil dari 0. Jadi bisa dilihat di sini ada daftar angka 0, plus 1, plus 2, plus 3, dan seterusnya. Kemudian di sini min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Jadi ke kanan itu adalah bilangan bulat positif. Ya, di sini bilangan bulat ya. Bilangan bulat positif atau biasa disebut bilangan asli. Kemudian yang ke kiri itu adalah bilangan negatif. Dan ini adalah 0. Ya, bilangan 0 bukan merupakan bilangan positif dan negatif. Dan semuanya yang ini, baik ke kiri, ke kanan maupun 0, merupakan bilangan bulat. Jadi bedakan bilangan bulat positif seperti yang Kak Bi jelaskan sebelumnya dengan bilangan positif. Bilangan positif itu akar 2 termasuk bilangan positif. 4/5 juga merupakan bilangan positif. Tetapi akar 2 itu bukan merupakan bilangan bulat, 4/5 juga bukan bilangan bulat. Jadi bilangan positif itu termasuk akar 2 dan 4/5, tetapi bilangan bulat positif tidak termasuk akar 2 dan 4/5. Begitu pula bilangan negatif. Bilangan negatif itu min akar 2 merupakan bilangan negatif, min 4/5 juga merupakan bilangan negatif. Tetapi min akar 2 bukan merupakan bilangan bulat negatif, dan min 4/5 juga bukan merupakan bilangan bulat negatif. Jadi di sini sebenarnya bilangan bulat negatif ya, bukan bilangan negatif. Jadi bedakan antara bilangan positif dan bilangan bulat positif. Baiklah, kita melangkah ke contoh soal selanjutnya, yaitu bagaimanakah kita menyatakan besaran-besaran pada gambar berikut ini dengan menggunakan tanda positif dan negatif. Bisa dilihat di sini ada gunung, daratan, laut, dan palung laut. Jadi bisa dilihat di sini, ini adalah permukaannya ya. Ini adalah daratannya. Daratannya ini atau permukaannya ini disimbolkan dengan 0 ya, ketinggian 0. Jadi di sini terdapat informasi ketinggian Gunung Semeru adalah 3.676 meter di atas permukaan laut. Jadi di sini ada kata-kata di atas permukaan laut. Kemudian di sini kedalaman Palung Jawa adalah 7.140 meter di bawah permukaan laut. Jadi Gunung Semeru tadi ini 3.676 dan jadi Palung Jawanya yaitu ini, itu ketinggiannya adalah 7.140 meter di bawah permukaan laut. Oke, kita lanjut ke contoh pertama dari bilangan dengan tanda positif dan negatif. Jadi nomor 1 di sini, nyatakan besaran-besaran berikut ini menggunakan tanda positif dan negatif. Jadi di sini rugi Rp500 jika untung Rp400 dinyatakan sebagai plus Rp400 atau positif Rp400. Jadi kalau rugi Rp500 itu bisa ditulis dengan
negatif 500 ya. Karena untung di sini tertulis plus 400. Kemudian 30 menit dari sekarang, jika 20 menit yang lalu dinyatakan sebagai min 20 menit, maka 30 menit dari sekarang itu dinyatakan dengan plus atau positif 30 menit ya. Ini tadi rupiah, yang ini adalah menit. Kemudian kita lanjut ke nomor 2. Papan pengumuman lomba lari cepat 100 meter menunjukkan bahwa kecepatan angin buritan adalah 0,9 meter per detik, dinyatakan sebagai plus atau positif 0,9 meter per detik. Apa artinya min 2,3 meter per detik? Jadi bisa adik-adik perhatikan di sini, positif itu adalah kebalikan dari negatif. Dan di sini tertulis kecepatan angin buritan adalah 0,9 meter per detik. Karena positif kebalikannya negatif, maka angin buritan kebalikannya itu adalah angin haluan. Ya. Jadi arti dari min 2,3 meter per detik itu adalah kecepatan angin haluan adalah 2,3 meter per detik. Semoga adik-adik paham ya. Jadi di sini rugi kebalikannya dari untung. 30 menit dari sekarang itu kebalikan dari 30 menit yang lalu, dan angin buritan itu kebalikan dari angin haluan. Begitu pula positif kebalikan dari negatif. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu nyatakan bilangan-bilangan berikut ini menggunakan tanda positif dan negatif. Yang pertama, bilangan 8 lebih dari 0. Berarti ini kita tulis plus 8. Kemudian bilangan min 4 kurang dari 0. Ini kita tulis menjadi min 4. Bisa kita perhatikan kartun yang ada di sini. Bilangan-bilangan seperti plus 8 atau plus 10 berturut-turut sama dengan 8 atau 10 seperti yang telah dipelajari di sekolah dasar. Jadi plus 8 atau positif 8 ini bisa kita tulis menjadi 8 saja ya. Tidak usah menulis tanda tambah atau tanda plus atau tanda positifnya. Sedangkan bilangan negatif haruslah ditulis kurang atau tanda negatif di depan angkanya. Kemudian kita lanjut di sini, tentukan bilangan-bilangan berikut ini apakah positif atau negatif. Nyatakanlah selisihnya terhadap 0 lebih besar atau lebih kecil dari 0. Jadi min 6, kita lihat min 6 lebih kecil dari 0. Ya. Kemudian plus 3 lebih besar dari 0. Ya. Sama juga dengan ini, plus 1,2 itu lebih besar dari 0. Min 2/5 lebih kecil dari 0. Min 0,1 juga lebih kecil dari 0. Jadi selisihnya itu adalah, selisih dari 0 ke min 6 itu adalah 6, tetapi 6 lebih kecil dari 0, jadi min 6. Ini selisihnya adalah 3, selisihnya adalah 1,2, selisihnya ini adalah 2/5, selisihnya ini adalah 0,1. Jadi jika ditulis di garis bilangan, ya di sini 0, misal min 6 di sini adalah 3, atau positif 3, maka selisih 0 ke min 6 itu adalah 6.
selisih 0 ke positif 3 itu adalah 3. Jadi, antara 0 dan min 6 itu memiliki selisih 6. Antara 0 dan plus 3 itu memiliki selisih 3. Jadi, min 6 lebih kecil 6 satuan dari 0. Dan plus 3 lebih besar 3 satuan daripada 0. Terakhir, silakan adik-adik sekalian menyelesaikan tugas yang tertera ini sebagai oleh-oleh dari Kak B. Silakan ditulis atau di screenshot soalnya untuk diselesaikan nanti atau boleh diselesaikan sekarang dengan mempause video ini. Jika ada di antara adik-adik sekalian yang sudah mendapatkan jawabannya, silakan ditulis di kolom komentar di bawah. Sekian video binomial kali ini, semoga dapat dipahami dengan baik dan mohon maaf jika ada kesalahan. Untuk pertanyaan, saran, dan atau komentar, silakan ditulis di kolom komentar di bawah atau mengirimnya di email Kak Bi yaitu binomialeducation@gmail.com. Kami dari tim Binomial undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Binomial. Learning by watching.